belajar dari kasusnya Virgon. Jadi seorang pelakor itu nggak perlu cantik, nggak perlu seksi, ya kan? Yang diperlukan hanya tidak tahu diri. Hola netizen yang maha benar. Inara Rusli masih menjadi sorotan netizen yang tercinta setelah mengungkap perselingkuhan suaminya yang bernama Virgon. Yang terbaru, netizen yang berbakti ramai membicarakan keputusan Inara Rusli membuka cadar di tengah kasus perceraiannya dengan Virgon. Inara Rusli membuka cadar dengan tujuan demi bekerja mencari nafkah jika harus berpisah dengan Virgon. Terkait kasus perselingkuhan yang dilakukan Virgon saat berbincang di channel YouTube Dr. Richard Lee, Inara Rusli dengan belak-belakan melontarkan sindiran pedasnya kepada para wanita yang menjadi perusak rumah tangga atau pelakor. Ini selingkuhannya nggak lebih cantik daripada istri sahnya. Kan nggak tahu orang kalau untuk jadi selingkuhan nggak perlu cantik. Perlunya apa? Perlunya nggak tahu diri aja. Kata netizen. Netizen kita kan ajaib-ajaib itu kata-katanya. Iya. Lucu ya. Aku tuh bingung ya, istri cantik kayak gini punya selingkuh, tapi selingkuhannya nggak lebih cantik dari istri. Itu apa alasannya, Ina? Tahu. Cuplikan videonya pun beredar luas di media sosial dan mendapatkan banyak berbagai respon dari netizen yang terhormat. Nah, gimana nih menurut netizen yang budiman? Silahkan berkomentar ya. Setuju banget Mbak Ina. Saya tambahin lagi. Jadi selingkuhan itu harus murah dan gatel. Kalau nggak gitu, mana laku. Masya Allah banget ya Inara. Udahlah, emang Allah tuh baik banget sama dia, dijauhin sama Virgon yang sebenarnya gak layak banget sama dia. Tapi bener loh kata Inara itu, jadi selingkuhan itu gak perlu cantik, cukup gak tahu diri aja. Jadi ingat selingkuhannya ex aku ya, udah gak tahu diri, gak tahu malu. Dia gak terima dianggap selingkuhan gitu loh, dan selalu bilang nggak tahu punya cewek, padahal dari awal aja udah aku selalu kasih tahu. Dan ya kayak gitu benar, nggak tahu diri, nggak tahu malu. Sampai sekarang aja nggak pernah itu inisiatif minta maaf sama aku, nggak pernah. Ya udah nggak apa-apa lah, silahkan. Saya sudah ikhlas banget. Silahkan selamat menjadi korban selanjutnya. Dah. Emang ini Odette ini hatinya terlalu mulia cok buat Balmond. Sampai-sampai dia mau apa ya? Mau dipoligami anjir sama Vexana. Vexana udah di revamp ya cok. Bukan Vexana sih, kayaknya Alice ya. Cuma Odette ini kenapa nggak Lancelot gitu, malah milih Balmond. Kayaknya antara hatinya yang terlalu baik, apa emang si Balmond itu terlalu munafik? Nggak tahu juga sih. Udahlah, gas login. Iya. Hal kayak ginilah yang membuat perempuan sering dibodohin sama laki-laki. Nah, tapi dia bisa dimaklumin karena posisinya sudah punya anaknya kan, pasti mikir lebih baik anaknya sama bapak kandung gitu. Dan hal kayak gini juga yang bikin aku tuh pernah ditanya sama temen ya, biasa obrolan cowok kan, kalau sama janda mau nggak? Aku bilang kalau mantan suaminya masih hidup aku nggak mau, aku maunya sama janda yang tinggal mati kalau sama janda. Karena kalau laki-laki itu lagi kumat kambuhnya, dia belum dapat mangsa baru, pasti larinya ke mantan. Jadi perempuan kalau ada laki-laki ngajak kamu balikan tuh belum tentu dia belum move on, bisa aja dia belum dapat mangsa yang baru. Gue nggak habis thinking banget guys sama Virgon. Sumpah cok, merinding cok, merinding. Ini sosok perempuan yang cantik, ini sosok perempuan yang tahu agama, ini sosok perempuan yang pasti diidam-idamkan sama banyak laki-laki. Kalau dia sampai nggak minta maaf, bakal nyesel banget sih. Cewek secantik ini punya hati yang besar, mengerti agama, menerima laki-laki yang jadi suaminya itu apa adanya, dan alaf dia mau juga mungkin mengajarkan agama. So gak habis ting gue sumpah, gak habis ting. Udahlah, saran gue buat abang Virgon, minta maaf bang, serius. Gue kalau punya bini kayak gini kan gue lepas sampai kapan, sampai mana cok. Gue nggak tahu dia ngomong kayak gitu karena di sosial media kan depan kamera tuh, tapi kalau tuh itu memang seutuhnya dia, lu bakal rugi banget sih, serius lu bakal rugi banget kalau nggak mau buat gua anjir.
Jadi aku mau kasih komentar sedikit lah. Nggak mau aku ngetik-ngetik, aku pengen ngasih komentar tuh kayak gini. Aku baca baca komenan orang. Kebanyakan aku baca komenan orang sih. Terus aku ngelihat Viti ini lewat. Yang sebelumnya Vitinya lewat juga, dia membuka cadar ya si Inara ini. Terus didampingi juga kan dia pada saat buka cadar itu. Bagus sih, bagus, karena memang kan pakai cadar itu kan bukan wajib, tapi sunnah. Ya nggak masalah sih, apalagi kalau dia bilang pas pada saat buka cadar itu katanya mau menghidupi anak-anaknya, ya nggak apa-apa. Kita kan nggak tahu endingnya nanti kayak gimana, apakah tetap balik atau memang selesai rumah tangga mereka. Cuman gimana ya mau ngasih komentarnya ya menyayangkan sih, maksudnya menyayangkan ya. Inara ini cantik sekali loh, cantik, anggun, mukanya auranya lah gitu, maksudnya terlihat lah. Orang-orang nggak ada yang menghujat kok, kulihat kan komenannya juga bagus-bagus, terus juga pada memuji, pada mendoakan yang baik-baik gitu kan. Nah itu bagus lah netizen ini, berarti mereka masih ada simpati kan buat si Inara ini. Tetapi balik lagi sih, mungkinnya sebelumnya kan ada ustadz yang menjelaskan ya, apapun itu kalau kita berumah tangga itu tidak boleh menceritakan apapun masalah rumah tangga kita sama orang tua kita, baik buat teman, keluarga, sama siapapun lah ya kan, karena bakal nanti ada orang pihak ketiga yang ikut campur dan nanti bakal bisa rumah tangganya jadi hancur. Mungkin kalau ini kan lain ya ceritanya, mungkin ini karena ada sosok yang bakalan jadi perusak memang, sehingga mungkin nggak tau lah wanita secantik ini mesti bisa diselingkuhin, apalagi aku ya kan yang kayak remah-remah ginang kayak gini yang jelek. Aku nggak mau bilang jelek ciptaan Tuhan itu nggak ada yang jelek. Jadi ya mudah-mudahan yang terbaik lah ya, karena mungkin kulihat pun si Inara ini kan tulus kan, mungkin udah terlalu sakit juga hatinya ya kan. Mudah-mudahan doa terbaik buat si Inara ini, mudah-mudahan dia jadi lebih baik. Kalau memang pisah ya memang benar lah ini keputusan yang terbaik. Suatu saat nanti dia bisa menggunakan nikah lagi ya kan. Ya bingung aku menjelaskan karena ada sedihnya juga. Subhanallah, aku juga baru tahu setelah dia buka cadar itu cantik banget. Ya ampun, tapi yang aku heran kenapa ya modelan kayak itu, suaminya yang mantannya itulah masih kurang gitu. Padahal kalau dilihat-lihat dari face antara langit dan bumi gitu. Aku aja yang sama wanita terkejut lihat cantiknya Kak Inara ini gitu. Tapi lebih baik lepas dari orang itu sih, cari yang lebih. Belajar dari kasusnya Virgon. Jadi seorang pelakor itu nggak perlu cantik, nggak perlu seksi ya kan. Yang diperlukan hanya tidak tahu diri. Istri Virgon mengatakan katanya dia itu karena fisik, karena kurang inilah, karena kurang itulah. Woi Mas Virgon, kau nggak sadar diri ya Pak? Lihat dulu, berkaca dulu. Terus mama mertuanya Inara itu, ngeri kali lah kalau punya mertua kayak gitu. Aku juga nggak mau guys, makanya gue tuh mau nikah lagi tuh mikir-mikir kayak gitu. Inara cantik kayak gitu aja diselingkuhin, katanya fisiknya kurang sampai perawatan diantar 100 juta. Tapi Virgon kagak nyadar tuh, yang menjadi seorang pelakor malah rupanya kayak gitu. Lu ngadi-ngadi lu Virgon ya. Palas banget gak sih? Orang sampai beliin cincin. Palas banget, orang dia masih kecil loh. Masih belum 30 kan, masih 29 tahun. Dari umur 19 tahun masa remajanya sudah diserahkan kepada laki-laki yang dia pilih, yang dianggapnya bakal melindunginya, yang dianggapnya bakal menjadi imam kehidupannya. Ternyata ya sudahlah ya. Jadi kan ini pengalaman berharga. Pokoknya kamu masih muda dan cantik, tetap aja kuat dan berkreativitas. Udah sekarang fokus sama kreativitas. Mau bikin apa nih? Kalau kata aku nih ya, kamu bisa jadi model.
nyanyi bisa, ayo bikin nyanyi, cari produser yang bagus ya kan. Bunda Maya misalnya, udah pasti kamu keren dah, nggak usah dibahas deh yang kayak gitu, aduh nggak level kamu.